cara berritualnya juga itu selalu sunyi dan rendah hati. Sunyi dan Itu cirinya. Ya. Bukan tiba-tiba harus pamer kemana-kemana, harus pingin kelihatan, pingin ditunjukkan dan seterusnya. Nggak ada itu. Kalau spiritualis yang kemarin ini kan saya lihat seperti PDAM. Direktur PDAM yang bisa muter keran, ya. Muter keran, ini dibesarkan, ini dikecilkan, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana MotoGP ini. Jadi apa saja sebenarnya yang sudah difasilitasi atau yang sudah ditunjukkan di perhelatan, di rangkaian perhelatan MotoGP ini terkait dengan lokalitas yang ada di sini. Atau kalau kita bahaskan ya apa yang ada di Gumi Sasak, apakah sudah dijadikan etalase di sekitaran Mandalika itu ketika perhelatan berlangsung. Sudah hadir bersama saya Mami Bayu, Ketua Majelis Adat Sasak. Assalamualaikum, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mi, ngelihat perhelatan akbar, perhelatan internasional yang ada di Mandalika, apakah seluruh potensi-potensi atau fitur-fitur budaya kita ini sudah difasilitasi untuk hadir di sana, untuk memberikan bukan hanya sekedar menyuguhkan balapan, tapi ada juga bahwa di Gumi Sasak ini kita memiliki kepribadian tersendiri, baik ditunjukkan dengan kebudayaan, sejarah dan lain-lainnya. Bagaimana sejauh pandangan Mami saat ini perhelatan di sana? Iya, alhamdulillah ya cukup kita beri apresiasi, penghormatan kepada manajemen MotoGP yang telah memperkenalkan fitur-fitur budaya Sasak Lombok di dalam perhelatan tersebut. Misalnya dengan yel-yel Mandalika tergaungkan itu ya. Ya itu kan 140 negara mendengarnya. Betul. Tentu yang hobi MotoGP. Betul. Kemudian ada MC-nya kemarin yang saya dengar menggunakan pengumuman dengan menggunakan bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Ya, menggunakan bahasa Sasak dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian MC-nya itu juga memperkenalkan bahwa bahasa yang dipakai adalah bahasa lokal yang yaitu bahasa Sasak, etnik utama penghuni pulau ini. Jadi itu yang saya kira sangat berkesan bagi kami. Ya pada saat pengumuman itu, karena ini bukan diumumkan di penggunaannya bukan di event yang kecil tapi sangat besar ya panggungnya. Iya, betul. Iya. Jadi saya lihat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya juga di situ ada juga hadir ada yang menggunakan pakaian. Ada pakaian Sasambo saya lihat pakaian Sasak, Sawama, Mojo, kemudian ada juga nasional pakaian etnik lain di luar itu kita harus berpikir bahwa MotoGP ini bukan milik kita saja tetapi milik Indonesia. Jadi fitur-fitur budaya itu sudah dihadirkan. Kemudian kalau menurut Mami di sekitaran perhelatan itu ada nggak kira-kira stand-stand yang menghadirkan di situ untuk memperkenalkan budaya kita? Saya lihat ada beberapa stand itu menampilkan kuliner kita, kemudian di stand parkir timur itu fitur produk-produk kita juga ada. Kita tampilkan juga penting gambus. Hadir juga ya. Untuk memperkenalkan. Kemudian suling. Dari KSB saya lihat ada kekere dari daun male kemudian anyaman itu banyak udah mulai. Jadi tapi ada hasil kerajinan atau produk
dari daerah lain yang sangat akrab. Tapi justru ditampilkan dari daerah lain. DKI waktu itu menampilkan alat talenan. Kan talenan kita banyak yang dijual di itu. Talenan tapi dibikin bagus, ya harganya 100.000. Ya, saya kira itu barang bisa dibuat dari 5.000 sudah di sini. Ya, sudah bisa dengan packingnya yang bagus. Oke, jadi sudah cukup memfasilitasi lah ya, hadir lah ya secara budaya. Sudah dihadirkan di situ ya, kalau pandangan Mami sudah. Sudah hadir ya, tapi masih bisa diperkenalkan lagi. Oke, masih bisa diangkat lagi masih, yang lain-lain. Masih. Ada yang menjadi fenomena, Mi. Ini kan apa ya? Kalau kita lihat media sosial hari ini, dari sejak tadi malam sore itu sampai hari ini pun itu masih terus menggaung Mandalika ini. Ada kurang lebih kalau saya melihat bintangnya ya, selain ini tentu bintangnya Pak Presiden kita yang hadir di situ, terus ada ya gubernur, pemerintah provinsi kita dan jajarannya. Kemudian ini ada 3 di luar stakeholder atau ini kita, di situ ada pemenangnya pertama ya si Oliveira. Kemudian yang kedua itu dari yang disebut oleh pemenangnya ini bahwa dia punya saudara, dia mendedikasikan juara itu ke Risman. Ternyata Bang Risman ini adalah pegawai atau staf hotel di tempatnya menginap. Dan yang ketiga ini ternyata yang paling membahana ternyata ketika perhelatan, yaitu pawang hujan Rara. Kalau mencari postingan terkait dengan Rara hari ini, semua media sosial itu diisi oleh dia ini. Sebenarnya, Mi, apakah cara-cara seperti itu lazim dihadirkan? Apalagi ini perhelatan akbar, bahkan sempat yang menjadi, mohon maaf, ada yang sempat simis juga, menertawakan juga di situ kan. Tapi ini kan giat-giatnya juga panitia untuk mensukseskan acara itu. Nah, dalam perspektif kita di orang Sasak, apakah ada juga seperti itu, Mi? Iya, terima kasih. Ini menarik ini Rara ini. Pertama, orang Sasak ini, masyarakat Sasak pada umumnya itu, pertama adalah dia mempunyai cara berspiritual, cara berteologi yang asli itu selalu monoteis. Ya, itu awalnya. Dia tidak, kalau dia melakukan penguburan jenazah. Ya, itu yang ciri-ciri yang utama itu ya, monoteis, ya, agama Hanif. Ya, tapi kita juga memang mengenal ya beberapa laku-laku spiritual ya, di mana kita memiliki spiritualis yang bisa untuk mendatangkan hujan, bisa untuk menghindari hujan, bisa ya, itu bisa kita. Yang berbeda dari kita ya dengan yang lain adalah kalau Rara ini kan spiritualis import. Ya, spiritualis import ya. Yang berbeda adalah cara kita berspiritual. Ya, orang Sasak berspiritual itu ya hanya kalau dalam konteks hujan ya, hanya mengumpulkan doa dan harapan banyak orang. Dan itu yang, itu satu. Cara berritualnya juga itu selalu sunyi dan rendah hati. Itu cirinya. Bukan tiba-tiba harus pamer kemana-kemana, harus pingin kelihatan, pingin ditunjukkan dan seterusnya. Nggak ada itu. Tadi disebut Risma ya, Risman. Ya, Risman. Bukan Risman saja ya, tapi banyak orang-orang orang-orang kita yang secara individu dikenal tapi tidak mau menonjol, tapi orang lain melihatnya seperti Risman ini kan tidak mau menonjol, tiba-tiba orang lain yang betul. Iya. Lalu Zohri, pelari dunia. Sekarang sedang berlaga. Itu menjadi perhatian orang karena kalau diberikan minuman dia selalu akan duduk dalam minum, dalam tata cara minum. Itu etika yang kita pegang. Jadi pertama cara berspiritual kita berbeda.
kita monoteis dan hanya bermohon kepada. Nah, kalau spiritualis yang kemarin ini kan saya lihat seperti PDAM, direktur PDAM yang bisa muter keran, ya, muter keran ini dibesarkan, ini dikecilkan, ini suam-suam kuku, kemudian kita bawa ke sini, airnya bawa ke sana. Itu bukan begitu. Sepenuhnya kita bermohon. Betul. Selebihnya kita tawakal. Jadi menghimpun doa seluruh di sana kan berharap bahwa ya hujan ini berhenti agar perhelatan itu segera. Bayangkan 60.000 yang berdoa, belum benar. Indonesia, masyarakat Indonesia. Iya, yang lewat TV mudahan tidak hujan supaya dia. Itu yang dihimpun dengan proses metafisik, ya. Ya, ada proses-prosesnya lah. Ya. Ya. Oke, jadi itu kita ada, memang kita akui ada di kita, Mi, ya. Ada. Tapi kan kerjanya istisqa juga doa memanjat memohon hujan. Itu betul. juga ada di kita. Betul. Bahkan kalau kita cara berritual kita ya, kalau doa istisqa dengan sapi kerbau dibawa ke lapangan itu. Ya, jadi ada ritualnya, tapi semua konsep ritualnya itu tidak boleh lepas dari monoteis, cara berspiritual, ya. Betul. Ya. Terus kemudian ada juga nih, kan nakal juga nih para netizen kita nih. Ada yang komentar gini, wah itu kalah itu sama pawang hujan Sasak katanya, karena dia tidak betabe katanya. Nah, tapi dalam penelusuran beberapa orang menyatakan ternyata dia sudah minta izin katanya, sudah berkunjung ke beberapa situs ini si Rara ini. Itu informasi yang saya terima dari media sosial gitu. Jadi sebenarnya dia sudah meminta izin. Nah, cuman memang ketika penampilan di situ saja terlihat ya show off lah, betul-betul menampilkan powernya di situ gitu, Mi, ya. Jadi kalau saya melihat sebagai masyarakat yang lain melihat sebagai sebuah usaha, iya juga gitu loh, sebagai semua juga kan sedang berharap bahwa ini segera reda gitu, Mi, ya. Jadi dalam pandangan konteks nih Sasa berarti sunyi, bekerja dalam sunyi dan rendah hati. Rendah hati, ya. Sunyi, rendah hati dan tidak mau diekspos. Dia bekerja tetap, dia bermohon tetap. Ya. Nah, ini kan sudah terlanjur menjadi perhatian publik ini. Jadi sudah disorot oleh banyak orang aktivitas kemarin ini. Nah, harapan Mami ke depan terkait dengan perhelatan kalau ada seperti ini lagi. Ya, saya melihat manajemen di kawasan sana itu agak mengabaikan masyarakat lokal ini. Ya kita sementara ini agak biarkan saja dulu. Tapi jangan kebablasan. Mereka mengabaikan. Apa yang mereka lakukan ini bisa kita maklumi. Tetapi ketika suatu saat nanti dia sudah kebablasan itu kita tidak berharap dia sampai pada saat itu, pada tahapan itu, ya. Oke. Jadi itu harapannya, Mi, ya. Betul. Kalaupun ada, semoga perhelatan ini kembali lagi, cuman jangan terulang lagi mungkin, ya. Ya, jangan mengabaikan. Jangan ada rasa sedikit pun untuk mengabaikan masyarakat lokal. Oke. Jadi junjung tinggilah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Apa yang ada di sini ya mungkin ke depan menjadi perhatian juga penyelenggara MotoGP ini ke depannya untuk lebih merangkul masyarakat yang ada di sini juga. Mungkin itu ada lagi, Mi? Ada sedikit. Jadi sering orang itu satu hari di Lombok, dia merasa sudah mengenal Lombok, sudah mendengar orang Sasak, masyarakat Sasak ini dengan hanya kunjungan sehari. Apa yang menyebabkan seperti itu, Mi? Ya, itu karena kepongahan mereka. Pongah aja mengabaikan, ternyata begini. Itu tidak bisa hanya melihat sehari. Ya. Oke, jadi harapannya akan lebih banyak pengalaman mereka di sini agar bisa memberikan penilaian utuh terhadap masyarakat di sini, Mi, ya. Betul. Oke, sangat luar biasa nih. Jadi ada memang kerja-kerja sunyi yang dilakukan seperti Rara kemarin, ya, cuman tidak harus seperti itu juga gitu. Ini harapan
dari masyarakat lah. Betul, ya. betul. Harapan masyarakat. Dan kita tidak ingin dicap itu beda ya, beda konteksnya. Ya. Tadi sudah kita mengatakan bahwa kita cara berspiritualnya berbeda, cara melaksanakan ritual-ritual juga beda. Perbedaan ini itulah yang kita ingin dibedakan lah. Ya, tidak ada pembeda. Kalaupun yang hadir kemarin, kalau kata Mami ini import. Oke, yang penting sudah berhasil perhelatan MotoGP. Tapi yang hujan juga. Tetap hujan. Nah, tapi Mi, setelah hujan besar gitu, action berhasil reda, wah langsung. Enggak juga. Enggak juga enggak ya. Juga. Nah, cuman sayangnya ya ada juga nih pernyataan dari officialnya MotoGP mengapresiasi kerja itu. Ternyata kalau bahasa ini ternyata bekerja gitu, ternyata berhasil cara itu. Tapi saya agak prihatin juga ya. Ini international event, ya panggungnya internasional. Kemudian yang kita tampilkan justru klinik seperti itu. Ya, ini kan sukar bagi orang Barat untuk mengatakan bahwa karena itu dia hujan, karena itu dia tidak hujan. Ya, ini kan sukar sekali. Saya kemarin waktu menonton melihat kameramen yang tidak percaya dengan actionnya. Ya, dia dengan isyarat-isyarat yang kita tafsirkan sebagai dia menunjuk ke atas, tangannya ke atas dengan membuat tanda-tanda. Ya, artinya dia lain spiritualnya yaitu. Dan apakah di zaman sekarang sudah nuklir kita masih mau pertontonkan itu? Betul. Ya, yang kita inginkan senyap, sunyi, rendah hati. Betul. Nah, adapun di postingan ternyata Mi, ada orang lupa bahwa ada kerja-kerja badan Brida ya dan meteorologi dan angkatan udara. Betul. Nah, itu yang seharusnya kita perhatikan. Ternyata itu tidak dilihat sebagai sebuah upaya, saya melihat. Benar. Ya, mengabaikan. Jadi justru hilang seketika kerjanya Brida badan riset yang ikut di sana. Kemudian dengan AAU yang mungkin menebar garam secara teknologi kan. Secara teknologi untuk itu tidak ada sama sekali yang menyebut kemarin itu. Ini itu juga yang kita sayangkan. Itu kerja-kerja ilmiah. Ya, kerja ilmiahnya justru hilang. Kerja ilmiah. Betul. Ya, dan bukan pawang ya. Spiritualis kita itu ketika kita wawancara, dia itu ada logical. Menggunakan logical framework. Ya, oke. Ya. Oke, itulah penilaiannya Mi. Cukup Mi itu cukup. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Mami Bayu sebagai Ketua Majelis Adat Sasak bahwa ritual atau cara-cara seperti itu ya tidak harus ditampilkan secara vulgar seperti itu. Ya kalaupun ada ya kerja-kerja sembunyi lah itu. Dan itu ternyata cara kerja seperti itu tidak ada di sini. Itu yang menjadi pembeda. Jadi dia bekerja dalam sunyi. Itu yang diungkapkan oleh Mami. Demikian, semoga bermanfaat nih. Dan ke depan perhelatan seperti ini hadir lagi dan tidak terulang lagi seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.